Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Para pemirsa Lingkar TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam bulan puasa ini, bulan yang istimewa untuk umat manusia, khususnya umat Islam. Di dalam hadis Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ada 4 golongan yang dirindukan surga, yaitu di dalam hadis tersebut qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam al jannatu mustaqun ala arba'in nafarin talil Quran wa hafidul lisan wa mud'imud ji'an wa sha'imu fi syahri Ramadan. 4 golongan ini yang disampaikan sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, orang yang dirindu atau ditunggu oleh surga. Yang pertama adalah orang yang selalu membaca Al-Quran. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala pernah menyampaikan di dalam satu hadis qudsi bahwa Allah mempunyai keluarga di dunia ini. Lalu ditanyakan oleh para sahabat, siapa itu ya Rasul? Keluarga Allah Subhanahu wa ta'ala adalah orang yang ahli Al-Quran. Nah, ahli Al-Quran ini orang yang membaca Al-Quran, tidak hanya hafid atau hafal Al-Quran, tapi membaca saja. Orang ini sangat dirindu surga besok ketika di hari akhir. Nah, semoga di dalam bulan Ramadan ini termasuk kita semuanya golongan orang-orang yang dirindukan oleh surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, Allahumma amin. Yang kedua adalah hafidul lisan. Nah, ini sesuai dengan kondisi atau waktu kita sekarang. Ini adalah ketika berpuasa, hafidul Quran itu menjaga lisan kita atau menahan diri. Seperti tujuan dari puasa adalah al-imsak, menahan apa saja, baik yang membatalkan puasa atau membatalkan pahala puasa. Nah, di sini yang termasuk orang yang dirindu Al-Quran adalah orang-orang yang bisa menjaga lisannya dari perkataan-perkataan yang keji, perkataan-perkataan yang menyinggung seseorang. Bahkan kalau zaman sekarang, zaman digitalisasi, tidak memakai kata-kata tapi memakai kata yang ditulis oleh tangan kita masing-masing. Ini naudzubillah min dzalik. Semoga kita terhindar dari perbuatan tersebut dan kita termasuk golongan hafidul lisan, orang-orang yang menjaga lisan kita bisa berkata yang baik, atau kalau tidak bisa berkata baik maka diamlah, maka lebih selamat daripada itu semuanya. Yang ketiga adalah yang dirindukan surga Allah Subhanahu wa ta'ala adalah mut'imud ji'an. Nah, ini sering disampaikan di dalam hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. It'amut to'am atau mut'imul ji'an. Orang memberikan makanan kepada seseorang atau siapa saja, ini justru secara sosial akan mempererat tali silaturahim. Di samping itu, kita sudah bersedekah atas atau lillahi ta'ala, karena Allah ta'ala. Sehingga orang-orang yang demikian itu akan dirindukan surga kelak di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang terakhir adalah 4 golongan tersebut yang dirindukan surga Allah Subhanahu wa ta'ala adalah apa itu? Shaimus fi syahri Ramadan, orang yang berpuasa pada bulan suci Ramadan. Nah, sekarang kebetulan pada bulan suci Ramadan ini kita semuanya tentu melaksanakan ibadah puasa, ibadah karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau menurut Imam Ghazali, puasa itu ada tingkatan-tingkatannya. Kita cukup sebagai seorang umum, seorang awam, puasa kita ya meninggalkan makan minum, tidak bersetubuh dengan istri. Yang paling utama adalah tadi menahan diri, baik lisan kita, hawa nafsu kita, perbuatan kita, yang semuanya itu akan menyebabkan kemurkaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kita berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala golongan 4 tersebut semoga kita bisa masuk di dalam golongan 4 yang dirindu oleh surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentunya
4 golongan itu kita berusaha berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, bisa ahli Quran, bisa menjaga lisan, bisa memberikan makanan kepada orang lain, atau yang terakhir tentunya kita diberi kekuatan bulan suci Ramadan ini bisa berpuasa penuh sampai akhir dan keluar menjadi orang-orang yang fitri, yang suci, bersih dari noda dosa-dosa kita selama ini, dan dibersihkan, diterima amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian, semoga bermanfaat yang saya sampaikan, dan semoga kita diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.